Oke, nice try banget buat timnas kita, nice try banget buat para atlet sepak bola kita yang udah berjuang keras ya untuk membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan try hard banget masuk ke kualifikasi Piala Dunia. Tapi tadi malam akhirnya kita bisa tahu hasilnya kalau misalkan negara kita kalah lawan Irak dengan skor 1-0. Itu menandakan kalau misalkan Indonesia udah nggak punya skenario lagi untuk bisa masuk ke dalam Piala Dunia. Well, di sini gue cuma pengen sekedar ngebacot doang gitu ya. Gue bukan orang yang ahli dalam komentator, bukan komentator legend, bukan orang yang pernah ngelatih sepak bola dan segala macem. Gue cuma sekedar pengen diskusi santai sama dulu pada siapa tahu ada di benak lu gitu yang nonton bola juga, yang nonton timnas juga, pengen mencurahkan isi hatinya di kolom komentar ini. Silahkan. Di Twitter udah ramai banget ini orang-orang ngomongin soal bagaimana kondisi timnas dan juga Indonesia sekarang. Nomor 1 trendingnya Kulliver out, Bang J, Wasit, J Itzes, ronde 4 Garuda, Blunder, dan James dan kawan-kawan. Ya, ada yang bilang kalau misalkan pertandingan semalam salah wasit. Kita udah mainnya bener gitu ya, tapi ternyata wasitnya punya sedikit rekam jejak digital dan juga pertandingan yang kurang enak gitu yang berhubungan dengan Indonesia. Ada yang bilang kalau misalnya ini semua salah negara Irak yang kayaknya ngebayar federasi dan juga wasit gitu. Jadi Indonesia serasa tidak diuntungkan. Padahal udah ada konfirmasi langsung gitu ya dari Iraq Football Podcast yang dia ngetaunting Dr. Tirta. Terus habis itu ada yang balas kan, how much did you country pay for reference? We are too poor to pay any reference. Kita terlalu miskin untuk bayar wasit anjir. Dan ada yang bilang kalau misalnya ini semua salah pelatih ya, karena mungkin secara strateginya kurang jelas. Yang gue seneng adalah kemarin kalau misalnya gue lihat dari video ngopi gue yang sebelumnya yang gue ngomongin soal apakah kita masih punya skenario untuk bisa masuk Piala Dunia. Ya, video ngopi gue yang ini, apakah Indo masih bisa masuk Piala Dunia. Ada yang ngeprediksi kalau misalkan kayaknya susah bang kita lawan Irak. Soalnya dari riwayat Indonesia lawan Irak tuh susah buat menang gitu. Ternyata bener 1-0. Meskipun udah skuad tenaga gitu ya, pada akhirnya Indonesia tetap kalah juga gitu. Dari POV gue yang cuman menikmati timnas ketika main di ajang-ajang yang bergengsi, ada satu pelajaran yang sangat amat berharga ketika gue melihat bagaimana perjuangan Indonesia gagal masuk Piala Dunia. Ambisi, kalau nggak dibarengin sama usaha dan ikhtiar, hasilnya pasti sia-sia. Meskipun kita udah punya jalan pintas gitu ya, tapi kalau misalnya pada akhirnya dari kita sendiri itu nggak bisa melihat bagaimana progres sebelumnya, ya akan berakhir dengan kegagalan seperti ini gitu. Meskipun udah bayar atau meskipun udah effort setinggi-tingginya di akhir gitu ya, tapi orang yang SKS ya atau sistem kebut semalam nggak akan terlalu mengerti kalau misalnya dibanding sama orang yang udah belajar dari awal sampai akhir gitu loh. Dan kalau misalnya lo cek di Twitter, orang udah pada langsung ngaitin sama STY. Apakah valid? Orang baradadai kalau misalnya ini STY yang ngelatih dan tetap kalah juga nggak masalah, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dibanding-banding sama KOS gitu ya, kan waktu pergantian ke PK kan harapannya biar bisa masuk Piala Dunia gitu. Ini mah udah ganti, udah banyak naturalisasi, terus tetap gagal juga. Itu negara bisa dibilang rugi sih. Kalau misalnya negara rugi, apakah skenario itu bisa sama seperti apa yang terjadi sama Tom Lembong? Apakah ada pihak-pihak yang emang bisa mengatur sepak bola Indonesia ini ya disalahkan? Nggak ada yang tahu ya, gue cuman orang awam doang. Cuma yang jelas sedih sih kalau misalnya pada akhirnya kita tetap gagal juga. Ini gue ngomong kayak gini, gue buat video ngopi ini cuma ngelampiasin rasa kesedihan gue. Tapi gue yakin pemain-pemainnya pun ya, pemain dan juga atlet kita yang emang berlaga di timnas Indonesia gitu ya, ngelawan Irak, terus try hard banget buat masuk kualifikasi Piala Dunia. Itu mereka udah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ada juga yang udah berusaha dari awal mereka belajar di sekolah sepak bola Indonesia, I don't know. Cuma jelas kelihatan dan juga kerasa banget gitu effortnya kayak gimana dari para pemainnya. Tetap good game ya, tapi ya mungkin emang bukan rezeki dan kita harus nunggu sampai 2030 untuk balik lagi masuk kualifikasi Piala Dunia. Kalau misalnya kata Om Ferry Rwandi, meskipun kita menang lawan Irak, tetap aja susah tuh di WQC untuk ronde 5 karena lawannya bukan kaleng-kaleng. Tapi kita lihat nanti ke depan bagaimana lingkungan sepak bola Indonesia. Apakah masih baik-baik saja dan apakah orang-orang ini pun bakal baik-baik saja? Let's see. Apakah Patrick Kluivert bakal langsung diganti? Kalau misalnya pada akhirnya diganti lagi, anjing sedih banget gak sih?
Kayak dia tuh cuma datang waktu pengen Piala Dunia, terus ketika kita gagal ya udah gitu, yang kena ampasnya ya negara kita sendiri, men. Sedih banget anjir kalau kayak gitu ya, bener kan. STI aja. STI gagal at least masih ada kontrak, terus habis itu dipekerjakan gitu loh, nggak yang rugi-rugi amat. Ini gokil. Udah malah langsung ngeganti, bayar, terus bikin pemain naturalisasi, terus abis itu nggak masuk lagi. Ya Allah, sedih bang. Ya kayaknya gue gak bakal banyak ngomong ya untuk sekarang, karena gue gak terlalu banyak ngerti. Gue cuma pengen ngabarin kalau misalkan negara kita gagal masuk kualifikasi Piala Dunia, nunggu 2030 lagi. Dan banyak banget pemain timnas ngerasa sedih juga, dan fans-fans apalagi banyak yang marah juga gara-gara apa yang terjadi tadi malam. Cukup sekian dari gue, terima kasih banyak ya, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.